Selamat datang di Loss Trading 153 juta. Kerugian bukanlah akhir, melainkan awal dari strategi. Jatuh, belajar, bangkit, raih keuntungan. Dari merah ke hijau, selangkah demi selangkah. Kondisi market saat ini, secara keseluruhan, sentimen Doge masih cenderung bearish. Yang menarik adalah kapitalisasi pasar Doge naik sekitar 11,11%. Sementara volume perdagangan dalam 24 jam terakhir justru turun 15,18%. Atau sekitar 9,8 triliun rupiah. Apa artinya? Kenaikan kapitalisasi pasar menunjukkan bahwa nilai total Doge meningkat karena harga mengalami kenaikan. Namun, penurunan volume menunjukkan aktivitas transaksi mulai berkurang. RSI Time Frame for Jam. Indikator RSI pada time frame 4 jam saat ini berada di area netral. Ini menunjukkan bahwa tekanan beli maupun tekanan jual masih relatif seimbang. Dengan RSI yang netral, Doge masih memiliki ruang untuk bergerak naik maupun turun. Karena itu, traders sebaiknya menunggu konfirmasi dari breakout atau perubahan struktur market sebelum mengambil keputusan. Area Entry Potential. Area yang menurut saya menarik untuk diperhatikan berada di kisaran 1345 hingga ke 1254. Zona ini masih menjadi area akumulasi yang cukup menarik apabila muncul konfirmasi pembalikan arah. Doge terlihat sudah mengalami kenaikan seperti analisa sebelumnya. Di video kali ini, saya akan membahas Doge pada time frame 4 jam. Video ini bukan hanya sekadar analisa teknikal, tetapi juga saya akan membagikan perjalanan trading saya secara real. Saat ini saya masih mengalami floating loss, dan saya akan terus mengupdate perjalanan ini sampai nanti berhasil kembali ke harga modal. Bahkan, kalau memungkinkan, bisa menghasilkan profit. Semoga perjalanan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa trading bukan hanya tentang profit, tetapi juga tentang bagaimana mengelola risiko, bersabar, dan tetap disiplin terhadap strategi. Area Entry. Area entry yang menurut saya cukup menarik berada di kisaran 1270 hingga ke 1338. Area ini berpotensi menjadi zona reaksi apabila tekanan jual mulai melemah. Namun tetap tunggu munculnya konfirmasi berupa candle reversal, peningkatan volume, atau sinyal teknikal lainnya sebelum melakukan pembelian. Target profit. Apabila Doge berhasil mempertahankan area support dan mulai membentuk pembalikan arah, maka target profit berada pada kisaran 1475 hingga ke 1538. Target tersebut memberikan rasio risk-reward sekitar 1:2, sehingga secara manajemen, risiko masih cukup menarik apabila entry dilakukan sesuai rencana. Struktur market. Struktur market masih membentuk lower high dan lower low. Ini merupakan ciri khas trend bearish. Selama struktur tersebut belum berubah menjadi higher high dan higher low, peluang penurunan masih lebih dominan dibandingkan peluang kenaikan. Karena itu, saya tetap mengutamakan manajemen risiko dibandingkan mengejar entry secara agresif. Posisi harga terhadap moving average ke-200. Saat ini, harga Doge masih berada di bawah moving average 200 pada time frame 4 jam. Selama harga masih berada di bawah MA 200, tren menengah masih dianggap bearish. Artinya, setiap kenaikan harga masih berpotensi hanya menjadi relief rally atau pantulan sementara sebelum kembali mendapatkan tekanan jual. Agar tren mulai berubah menjadi lebih positif, harga perlu mampu menembus dan bertahan di atas MA 200 dengan dukungan volume yang meningkat.
Update Floating Loss. Sekarang saya akan membagikan kondisi portofolio saya secara transparan. Modal awal saya sebesar 153 juta. Saat ini, floating loss berada di sekitar ke-111.764.570. Sebelumnya, floating loss saya mencapai sekitar ke-113.262.180. Artinya, posisi saya sudah mulai membaik sekitar 1,5 juta rupiah dibandingkan update sebelumnya. Memang angkanya masih sangat besar, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa dalam trading, pemulihan seringkali membutuhkan waktu dan kesabaran. Banyak orang hanya memperlihatkan saat profit, sedangkan saya ingin menunjukkan prosesnya. Termasuk ketika mengalami floating loss, apakah masih bisa balik modal? Berdasarkan posisi saat ini, agar kembali ke harga modal, Doge diperkirakan masih perlu naik sekitar 330% dari harga sekarang. Secara teknikal, kenaikan sebesar itu tentu bukan sesuatu yang mudah, dan kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Namun, di dunia kripto, terutama untuk aset seperti Doge, pergerakan besar tetap mungkin terjadi apabila didukung oleh beberapa faktor seperti kondisi pasar kripto secara keseluruhan kembali memasuki fase bullish, minat investor kembali meningkat disertai lonjakan volume, struktur market berhasil berubah menjadi bullish, harga mampu menembus resistance penting dan bertahan di atas moving average ke-200. Kesimpulan, untuk saat ini analisa Chimiframi 4 jam masih menunjukkan kecenderungan bearish. Struktur market masih lower high dan lower low. Harga masih berada di bawah moving average 200, RSI berada di area netral. Volume perdagangan justru menurun meskipun kapitalisasi pasar meningkat. Selama kondisi tersebut belum berubah, saya tetap akan berhati-hati dan menunggu konfirmasi yang lebih kuat sebelum menambah posisi. Saya akan terus mengupdate perjalanan investasi ini secara terbuka, mulai dari kondisi floating loss, perkembangan analisa, hingga mudah-mudahan nanti bisa kembali ke titik impas, bahkan menghasilkan profit. Semoga perjalanan ini bisa menjadi pembelajaran bahwa kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko adalah bagian penting dalam dunia trading maupun investasi. Jangan lupa, analisa ini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual aset kripto. Selalu lakukan riset sendiri dan gunakan manajemen risiko sesuai kemampuan masing-masing. Sampai jumpa di update Doge berikutnya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. See you in the next video.